Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Bagaimana? Dalam keadaan sehat? Sehat. Oke. Sebelum kita memulai dengan kegiatan kita hari ini, saya ajak kita semua untuk berdiri. Kita menyerahkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dan izinkan saya untuk memimpin doa ini sesuai dengan ajaran saya Kristen Katolik. Dalam nama Bapa, ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat-Mu. Engkau telah menuntun kami di sekolah kami ini dalam suatu keadaan yang selamat, sehat walafiat. Berkatilah kami, sertailah kami dalam kegiatan ini. Semoga bisa dapat membawa hasil yang baik bagi kami. Semuanya kita diserahkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa. Ya, silakan duduk. Oke, kembali lagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita hari ini, saya mengecek dulu kehadiran Anda sekalian. Bagaimana semua hadir dalam kegiatan hari ini? Atau ada yang tidak berkenan hadir? Ada. Berapa siswa yang tidak hadir? Santasa, Kepal, Baltasar Christopher dengan dan berarti kita hanya 20 siswa. Baik, itu menyangkut kehadiran kita hari ini. Dan sebelum kita memulai dengan kegiatan pelajaran kita pada hari ini, saya sudah sediakan ada 3 soal dan ada di meja masing-masing kelompok. Silakan dibagikan soalnya dan saya berikan kesempatan untuk mengisinya dalam waktu kurang lebih 3 menit. Silakan tulis nama dan mudah-mudahan tanggal hari ini. Arus listrik. Materinya tentang apa? Arus listrik. Arus listrik. Ada tidak arus listrik kali? Ada. Kenapa ada? Ada motor listrik yang dimunculkan tadi. Lalu tujuan yang kita capai yang pertama, siswa mampu menjelaskan konsep listrik dinamis. Menjelaskan apa? konsep listrik dinamis. Menjelaskan konsep listrik dinamis. Lalu tujuan yang kedua, siswa dapat menjelaskan arus listrik.
tujuan yang ketiga, siswa dapat mengukur arus listrik. Dan tujuan yang keempat, lewat kegiatan percobaan nanti Anda dapat menganalisis listrik pada rangkaian sederhana. Dan tujuan yang terakhir, lewat percobaan ini juga kita akan mengetahui bagaimana hubungan antara tegangan atau V, hubungan dengan kuat arus listrik atau I, dan hubungan dengan hambatan listrik atau R, resistansi. Mengetahui hubungan V, I, dan R. Baik, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Bisa saya minta siswa satu untuk hidupkan lampu dari kelompok yang dekat. Oke, baik. Apa yang terjadi? Lampu ini bisa menyala? Lalu yang dilihat di depan ini ada apa di depan? Ada laptop, ada LCD, kemudian ada layar, ya. Baik. Mengapa lampu ini bisa dapat menyala? Ada aliran listrik. Dan bagaimana lampu ini bisa padam? Tadi listrik itu menyala karena ada apa? Nah, bagaimana jika lampu ini menyala dan kemudian menjadi padam? Apa yang bisa terjadi di sana sehingga lampu ini bisa jadi padam? Ada pendapat dari kelompok batasan? Kalau lawan dari arus listrik berarti tidak ada arus listrik. Oke, baik. Jadi itu masalah itu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, dan salah satunya adalah masalah tentang lampu yang digunakan di dalam kelas. Lampu ini bisa dapat menjadi menyala karena ada listrik. Aliran listrik ini juga bisa dapat terjadi karena ada sumber listrik. Dari mana sumber listrik ini berasal? Listrik ini sumbernya ada di mana? Ada yang tahu? Oke, baik, akan membagikan bahan ajar beserta tiap kelompok itu ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan dicermati. Baik, bagaimana? Semuanya sudah memperoleh bahan ajar? Sudah. LKPD-nya sudah? Sudah. Sudah bisa dilihat? Sudah. Oke, baik. Sekarang berada dalam kelompok dan diharapkan dalam kelompok ini kita akan menyelesaikan tugas yang sudah ada petunjuk dan langkah-langkah kerjanya pada lembar LKPD. Dan
Yang pertama itu Anda mengisikan identitas dulu. Kemudian di depan meja kalian ini ada alat dan bahan yang disediakan untuk praktikum. Kita akan mengukur tentang kuota arus listrik, dan sumber tegangan yang dipakai itu dari baterai. Kemudian ada rangkaian itu dihubungkan dengan kabel atau kawat penghantar. Kemudian ada kelompok yang ada saklarnya. Lalu ada kelompok yang tidak menggunakan saklarnya. Yang tidak menggunakan saklar itu dihubungkan secara langsung dan juga bisa diputuskan secara langsung. Silakan, kita ada 3 pengamatan. Pengamatan yang pertama menggunakan baterai yang tegangannya 1,5 volt, lalu 2 baterai menjadi 3 volt, dan ada yang satu komponennya itu dirancang untuk 4 baterai, yaitu 6 volt. Silakan. Berada dalam kelompok membagi tugas, dan kita punya waktu 30 menit untuk menyelesaikan tahapan di dalam lebar LKPD ini. Sudah bisa dimulai? Kelompok yang lain ini sudah? Sudah. Lihat, ini pasang arus berapa ya? Itu misalnya berapa? Satu. Menunjuk berapa itu? Perhatikan kabel. Oke. Sudah? Satu baterai sudah? Ini untuk satu baterai. Tadi tertanam 2 baterai ya? Sudah? Sudah? Kelompok 5, di belakang kelompok 4, 5. Di sini kelompok 2. Kelompok 2. 1. Oke, bagaimana kelompok 2? Sudah lanjut ke menjawab pertanyaan-pertanyaan? Berdiskusi dengan teman-teman di dalam kelompok. Kesimpulan sudah sampai ke berapa? Ke berapa? Kita undang kelompok 3 untuk maju dan mempresentasikan hasil karyanya. Mari kita sambut mereka dengan tepuk tangan. Oke, kelompok 2 siap. Kelompok yang lainnya silakan menyimak sekaligus membandingkan dengan hasil kerja diskusi kelompokmu, sehingga ada sesuatu yang bisa dapat ditanyakan, bisa setelah ini bisa dapat disampaikan. Silakan kepada kelompok 3.
Dia diberi tugas untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Dari soalnya sampai silakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan sebelum itu saya ingin memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami, yaitu Nun, Deboy, bicara. Saya sendiri Jonathan. Saya persilakan kepada Pak Fusi yang membaca. Baik, jadi percobaan kami yang pertama jenis baterai 1,5 volt. Percobaan kami yang kedua 6 volt. Percobaan kami yang ketiga 3 volt. Keadaan sekelar pada percobaan kami ketiganya adalah on. Ini dari masalah yang pertama. Menentukan masalah. Masalah yang menemukan apa yang terdapat pada rangkaian di atas, rangkaian listrik kurang bagus. Apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal itu? Memperbaiki rangkaian. Pada percobaan kami, percobaan pertama jenis baterai 1,5 volt. Jenis baterai kedua 6 volt. Yang ketiga 3 volt. Keadaan setelah ketiganya adalah on. Cahaya lampu yang pertama adalah redup, kedua terang sekali, yang ketiga terang. Besar kuat arus listrik yang pertama 4,2, yang kedua 2, dan yang ketiga 1,4. Dia dulu kamu supaya bisa bedakan dari teman. Evaluasi pertanyaan. Bagaimana rangkaian terjadi sehingga lampu bisa menyala? Karena rangkaian listrik disambungkan. Yang kedua, bagaimana rangkaian terjadi sehingga lampu padam? Karena rangkaian listrik diputuskan. Yang ketiga, apa indikator bahwa arus listrik mengalir dalam rangkaian? Lampu menyala dan baterai panas. Yang keempat, bagaimana hubungan variasi besar tegangan terhadap cahaya bola lampu yang sama, yaitu V sama dengan I kali R. Yang kelima, bagaimana hubungan variasi besar daya lampu terhadap besar tegangan yang sama. Semakin besar tegangan, semakin besar arus. Yang keenam, bagaimana hubungan variasi besar tegangan terhadap cahaya bola lampu yang sama. Semakin besar tegangan, cahaya lampu semakin terang. Yang ketujuh, berdasarkan rangkaian terbuka atau rangkaian tertutup yang terjadi, rangkaian pada masalah 1 adalah rangkaian apa? Yaitu terkadang rangkaian sudah benar tetapi lampu tidak menyala. Yang kedelapan, bagaimana solusi yang dapat mengatasi masalah? Memperbaiki rangkaian. Yang kesembilan, bagaimana hubungan besar kuat arus listrik dengan besar sumber tegangan? V sama dengan I kali R. 10. Bagaimana hubungan besar kuat arus listrik dengan besar-besarannya hambatan yang digunakan, yaitu I kali I sama dengan V per R. Yang berikut kesimpulan. Silakan. Satu, listrik dinamis adalah aliran listrik yang bergerak.
Kedua, arus listrik adalah muatan yang mengalir tiap satuan waktu. 3. Arus listrik 4 kali 2 4,2 2 dan 1,4. Keempat, adanya rangkaian tertutup dan terbuka. Kelima, V sama dengan I kali N. Yang keenam, V sama dengan tegangan listrik atau volt. I sama dengan kuat arus listrik atau ampere. R sama dengan hambatan listrik atau ohm. OHM. Demikian hasil presentasi dari kelompok 3. Mari kita berikan tepuk tangan. Kelompok yang berpresentasi silakan kembali ke posisi duduk. Oke, pada tahapan selanjutnya ini kita berikan kesempatan dari masing-masing mewakili kelompok untuk bisa dapat menanggapi hasil yang disampaikan, hasil kerja dari kelompok 3 terkait dengan tahapan yang ada pada LKPD. Kita lihat dulu yang pertama. Di LKS di halaman yang pertama, seorang siswa penasaran dengan catut garden itu yang tidak kunjung tersambung dengan baik ke listrik. Sebentar tersambung lalu terputus lagi sehingga baterai gadgetnya tidak terisi dengan baik dan tidak terisi sesuai estimasi waktu seperti biasanya. Mengapa hal itu terjadi? Tadi dari kelompok 3 menyatakan bahwa sambungan arus listriknya kurang baik. Bagaimana dari kelompok lain? Ada yang menemukan masalah yang berbeda atau hasil kerja yang berbeda? Dari silakan. Bagaimana menurut hasil kerja kelompokmu terhadap pertanyaan masalah yang pertama tadi? Dari di buku silakan. Oke, di buku silakan. Hasil kerja kelompokmu bagaimana? Sama dengan kelompok 3 atau punya hasil yang berbeda? Silakan. Oke, mari silakan. Oke, kita dengar penyampaian dari kelompok 3. Siswa yang tidak tersambung dengan baik ke listrik. Masalah pertama. Kalau menurut kelompok kamu bagaimana? Charger siswa yang tidak tersambung dengan baik ke listrik. Oke, lalu solusinya bagaimana terhadap rangkaian tadi? Solusi untuk mengatasi masalah tadi itu apa tadi yang lembaran yang pertama? Memperbaiki rangkaian. Oke, lalu dari kelompok 2 apa yang diperbaiki tadi? Lampu casnya terputus, lalu itu masalahnya. Hasil kerja dari kelompok kamu, solusinya bagaimana misalnya? Sama, memperbaiki rangkaian listrik. Oke, sama ya. Ada yang berbeda? Tidak ada? Oke, kita lanjut ke yang berikut. Masing-masing dulu lihat yang disampaikan oleh kelompok 3. Pengukuran yang pertama itu pengukuran dengan tegangan berapa volt? 1,5 volt. Selesai? Selesai. Baik. Dari kelima tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama bahwa siswa dapat menjelaskan konsep listrik dinamis. Listrik dinamis itu tadi dikatakan bahwa listrik yang Dapat bergerak. listrik yang dapat Bergerak. Listrik dinamis adalah listrik yang dapat bergerak.
yang dapat bergerak. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, arus listrik itu apa? Muatan. Ya, silakan. Arus listrik adalah muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Muatan yang mengalir tiap Waktu. Oke, itu tadi arus listrik ya. Oke, listrik ini disimbolkan dengan I dan muatan itu adalah Q. Pada listrik status kemarin kita peroleh muatan itu satuannya simbolnya Q dan waktu itu T. Sehingga arus listrik itu adalah muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Baik. Lalu yang berikut, Anda bisa dapat mengukur arus listrik. Alat apa yang digunakan untuk mengukur arus listrik tadi? Mengukur arus listrik menggunakan amperemeter. Oke, lalu yang keempat, menganalisis pada rangkaian sederhana. Pada rangkaian sederhana yang Anda buat tadi, ternyata pada saat listrik ini disambungkan, lampu akan menyala. Di sini menyatakan bahwa ada aliran listrik yang mengalir. Begitupun juga sebaliknya. Dan dari hasil analisis ini tadi apa yang Anda peroleh tadi? Semakin besar tegangan listrik, semakin besar tegangan listrik, semakin apa yang tadi kamu lihat tadi? Cahaya apa tadi? Cahaya bagaimana? Semakin terang. Semakin terang. Oke, kita dapatkan bahwa dari hasil analisis yang dilakukan, rangkaian listrik yang sederhana tadi itu semakin besar V, arus listrik semakin besar. Dalam hari ini lampu semakin terang. Oke, masih ada satu lagi yang terakhir. Hubungan VI dan R itu bagaimana hubungannya? Hubungannya bagaimana tadi? Ada teman dari kelompok 3 tadi yang menuliskan di depan. Hubungannya bagaimana? V sama dengan? Hubungan V, I, R itu diperoleh dari V sama dengan I kali R. Oke, tegangannya diperbesar, arus semakin besar. Sudah? Oke. Dengan demikian maka materi pelajaran kita hari ini selesai. Dan sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, ada lembaran soal di depan. Silakan. Kita selesaikan dulu soalnya. Soal ini masih sama seperti tadi. Silakan. Nama, hari tanggal. Kerjanya individu, jadi tidak boleh. Baik, sambil mengumpulkan hasil kerjanya, terima kasih atas aktivitas yang telah Anda lakukan bersama. Anda melakukan kegiatan besar pada hari ini dengan melakukan kegiatan praktikum, dan Anda bisa dapat merancang rangkaian sederhana yang awalnya itu menurut pikiran saya bisa tidak siswa SMP ini bisa dapat merangkai listrik. Ternyata pada hari ini Anda bisa dapat
menghubungkan arus listrik dengan kabel secara benar. Tepuk tangan dulu. Anda telah rangkaian listrik sederhana, dan listrik yang Anda dapatkan pada setiap hari atau Anda nikmati dalam kehidupan sehari-hari itu rangkaian seperti ini. Hanya sumbernya yang berbeda. Kalau listrik yang tadi kita hasilkan itu tadi, sumber tegangannya itu, sumber energinya dari baterai. Sementara arus listrik yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari itu sumber tegangannya dari PL. Di sana ada mesin, motor penggerak, ada perubahan energi gerak menjadi energi listrik, dan berubah menjadi energi cahaya. Anda bisa dapat menyaksikan terang di malam hari yang gelap. Oke, besok kita akan melanjutkan aktivitas kita tentang materi, dan kita akan bergeser lagi materi tentang antara listrik. Kira-kira ada faktor apa yang bisa mempengaruhi listrik ini bisa dihantar dari satu titik ke titik yang lain melalui sebuah rangkaian? Itu saja kegiatan kita hari ini, dan sekali lagi terima kasih. Dan saya minta satu orang siswa untuk memimpin kita dalam doa sekolah. Silakan Mit. Baik, selamat siang untuk semua. Ya.